Dan selamat malam rekan-rekan Udurs Mania semuanya. Terima kasih sudah menonton acara saya pada malam hari ini. Kembali lagi dengan saya Davi, mahasiswa STEMBA 4 ITB yang saat ini tengah bertugas untuk menjelaskan dengan detail bagaimana Odoo untuk fitur property management bisa dijalankan. Oke. Now here we are landing on the homepage gitu ya. Homepage ini fitur website dari company dummy yang kita gunakan gitu ya. Saat ini kita menggunakan PT Properties yang akan saya tunjukkan bagaimana proses modul atau fitur dari sisi purchase personal yang bisa kita gunakan gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan tunjukkan masuk ke home screen gitu ya. Kita bisa klik pilihan berbagai opsi fitur yang bisa kita akses gitu ya. Nah, kali ini kita akan lihat ada dua modul, yaitu purchase dan juga di sini ada di bagian project management. Oke, yang pertama kita akan lihat dari sisi purchase. Ya, kita masuk ke menu purchase. Di menu purchase kita akan melihat landing page. Landing page di mana kita melihat daftar dari transaksi yang sudah dilakukan gitu ya. Seperti contoh di sini kita melihat ada nomor reference, vendor, bayarnya siapa, kemudian ada deadline-nya kapan, aktivitas, source dokumen, dan yang penting di sini ada total transaksi dan juga status dari transaksi tersebut gitu ya. Jadi kalau masih di RFQ, masih diproses di request on for quotation, ada request for quotation yang sudah dikirim, ada juga yang purchase order-nya sudah dibentuk. Nah, itu sangat lengkap bukan? Pasti gitu ya. Nah, di sini kita akan lihat beberapa fitur lain juga produk gitu ya. Di sini ada produk, produk juga sudah didaftarkan, ada berbagai tipe produk gitu kan ya, yang nanti ada fitur-fitur yang mana ada produk yang bisa dijual, ada produk yang bisa dibeli. Nah, tentunya di sini untuk menu purchase, kita hanya bisa nantinya mentransaksikan produk-produk yang memang hanya bisa kita eee, beli saja gitu ya contoh nih. Nah, kalau kita klik salah satu di sini, misalnya adalah cabinet with doors gitu ya. Nah, tentu di sini adalah kita lihat detail dari masing-masing produk gitu. Jadi ini cabinet with doors bisa di-purchase atau bisa dijual. Tentu di sini settingannya bisa dijual, sales price-nya berapa, cost-nya berapa gitu kan ya. Nah, ini tentunya bisa di-manage dari user purchase itu sendiri. Nah, tentunya nanti bisa berkoordinasi dengan user inventory untuk melakukan kuantitasnya itu di-update dan juga ataupun di-replenish atau isi kembali gitu ya, diadakan kembali. Nah, ini untuk menu produk. Ada juga di sisi tentu untuk membeli produk kita harus ada bagian penjualnya siapa gitu kan. Nah, tentu di sini kita sudah masukkan PT Kita Furniture. PT Kita Furniture kalau kita klik tentu ada detail dari apakah jenisnya ini individual atau memang company sifatnya gitu ya. Nah, tentunya kalau udah ada kata PT di sini pasti company gitu kan ya. Kayaknya nggak ada nama orang yang awalnya PT gitu. Nah, di sini kita bisa tambahkan detail dari alamat, jalan nomor berapa, area kotanya di mana, gitu kan, provinsinya apa, kode pos dan negaranya di mana. Tentu bahkan di sini ada daftar nomor NPWP. Jadi cukup sangat detail ya, for sure gitu ya. Nah, di sini kita tentunya bisa melakukan transaksi seperti dari request for quotations. Di sini contoh RFQ send. Di sini baru kita membuat RFQ saja. Kita baru meminta kuotasi dari vendor PT Kita Furniture gitu kan ya. Kemudian ada juga kalau kita lihat di sini dari sisi RFQ yang sudah dikirim gitu kan ya, atau di sini yang kita bahkan sudah melakukan purchase order gitu ya. Nah, tinggal di sini contohnya kita sudah melakukan purchase order, barang juga sudah dikonfirmasi diterima gitu kan ya oleh
user inventory, kemudian tinggal di bagian purchase itu melakukan create bill gitu ya. Nah, ini nantinya create bill yang mana nantinya tagihan ini akan dibayarkan oleh user dari finance gitu. Nah, di sini kita lihat juga ada juga yang memang sudah fully built gitu ya, sudah dibayar oleh user finance. Nah, ini udah lunas tuh tagihannya gitu ya. Seperti itu. Nah, tentunya menu tersebut tidak kalah lengkapnya ada juga di bagian sisi reporting gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat reporting khusus untuk purchase. Oke. Nah, di sisi reporting tentunya di sini ada dashboard pardon me. Dashboard yang menunjukkan eh, jumlah pembelian dan juga deadline yang ada pada masing-masing tanggal yang sudah ditentukan oleh bagian purchase gitu ya. Di sini cukup clear dan di sini juga ada berbagai tipe measures atau tampilan dari dashboard, ada juga yang bar, pie chart gitu kan ya, ada juga yang sifatnya kumulatif dan teman-temannya gitu ya. Jadi ini sangat sudah terintegrasi gitu ya, all in, dan tentunya nanti di sini ada konfigurasi dari berbagai price list dari masing-masing vendor kita tadi gitu ya. Di sini tentu ada price, ada daftar dari produk-produk yang bisa kita transaksikan gitu ya. Ada harga, ada jenis produknya. Tentu di sini kalau di add tambah baru gitu kan ya. Nah, ini price listnya juga nanti akan merujuk ke database dari konfigurasi price listnya seperti apa gitu ya. Oke. Kemudian tentunya ada juga di sini untuk produk atribut, konfigurasinya seperti apa gitu kan ya. Kemudian kategori seperti yang kita sampaikan juga di sesi sebelumnya untuk menu PT kita Udu, tapi untuk yang perusahaan pembuatan mainan gitu ya. Bahkan di sini bisa membuat kategori produk yang baru gitu ya, sesuai dengan apa yang dirancang untuk kategori produknya gitu ya. Nah, tentunya di sini terkait dengan perusahaan vendor perusahaan property management, purchase di sini rata-rata hanya membeli furnitur ataupun alat-alat ataupun jasa dari perbaikan untuk uh, properti yang ada gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba lihat dari sisi fitur project management. Ini juga tidak kalah penting, teman-teman, di mana kita bisa memasukkan dan memantau proyek-proyek yang akan kita lakukan gitu ya. Contoh di sini renovasi, untuk renovasi sendiri bisa kita rujuk apakah dilakukan oleh tim internal, apakah atau mungkin di sisi akan dilakukan oleh dari sisi kita menggunakan vendor gitu kan ya, semuanya bisa didaftarkan dari sisi ini. Gitu. Ini untuk di bagian project management. Oke. Nah, tentunya untuk menambahkan task gitu ya, di sini bisa aja ditambahkan nama title task-nya apa, bahkan ditambahkan subtask-nya mungkin gitu kan. Sorry, ini harus di-input dulu gitu ya. Yang menyampaikannya tentu dari saya ataupun di-assign juga user-nya akan menyampaikan gitu kan ya. Nanti tentunya parent ID-nya grup dari masing-masing jenis tugasnya seperti apa gitu ya. Nah, di sini bisa masukkan juga jenis project isunya apa. Contohnya di sini sudah kita masukkan problem in the plumbing pipe on the fifth floor gitu ya. Nah, ini yang bisa nanti akan di-follow up oleh tim untuk memastikan bahwa dari proyek perbaikan ini bisa dilakukan dengan optimal gitu. Dan tentunya nanti setelah semuanya bisa ini harus saya close dulu ya. Kita karena nggak dipakai gitu ya, kita cenderung untuk kita uh, lakukan delete gitu ya. Kita masuk bagian title. Uh, mm, 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 mm. Oke. Oke, discard changes kita nggak jadi pakai gitu kan. Kita lanjut ke reporting.
untuk melihat di bagian task analysis. Nah, di sini kan kelihatan sekali ya, untuk project internal bahwa ada beberapa proses, kemudian dari si office design itu akan seberapa banyak jumlah tasknya dan resource yang akan digunakan gitu kan ya. Tentu di sini ada allocated time, waktu yang dialokasikan, kemudian days to deadline. Nah, tentu ini sangat-sangat inovatif sekali untuk kita memantau progres dan juga timeline dari masing-masing project, seperti itu. So, I think that's all. Thank you for having me tonight. Sekali lagi, jika ada pertanyaan dan komentar, feel free to discuss with me on the kolom komentar. See you on the next occasion. Davi signing out. Bye-bye.